kita benar-benar sangat-sangat aware dan menangkap apa yang Tuhan mau. Saudara, yang pertama Tuhan berkata bahwa Januari sampai saudara Juni adalah masa di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara, Roh Kudus akan dicurahkan sangat dahsyat, besar-besaran, saudara, no limit. Tapi persoalannya, apakah kita punya cawan, punya saudara ya kapasitas untuk menangkapnya. Saudara, dan itu tergantung saudara dan saya. Saudara, hari ini Tuhan berkata ada 4 jenis cawan. Dan saudara yang mana? Yang pertama ini bicara tentang anak-anak Tuhan ya, bukan bicara tentang orang luar. Saudara, yang pertama adalah cawan yang besar, yang siap untuk menerima benar-benar apa yang Roh Kudus akan curahkan. Saudara, dan cawan ini bahkan mempunyai saluran-saluran dan terus saudara menyalurkan kepada seluruh dunia. Saudara, yang kedua adalah cawan yang kecil. Saudara, dan mereka punya hanya untuk dirinya, mungkin cukup untuk keluarganya. Dan saudara, akibatnya mereka menikmati semua lawatan berkat, tetapi tidak cukup saudara untuk banyak orang. Dan yang ketiga adalah cawan yang kotor. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya masih iri, marah, dendam, tidak dewasa. Akibatnya saudara, cawannya itu kotor, terkotori, tercemari, terhami. Saudara, nah cawan-cawan yang seperti ini, yang terkotori, terhami, saudara ya, terkontaminasi. Akibatnya seringkali bercampur dengan emosi, bercampur dengan perasaan diri sendiri, dan itu bisa melukai, meracuni banyak orang. Saudara, apa yang mereka ajarkan bukan menjadi berkat, tetapi menjadi kematian. Bahkan saudara bisa menyesatkan. Tetapi saudara, sekali lagi tahun depan Tuhan tetap mau untuk mencurahkan sangat banyak. Tetapi yang menjadi paling masalah adalah beberapa orang itu benar-benar cawannya tertutup. Saudara, itu tertutup dengan kemarahan kita, batu-batu yang ada dalam hidup kita, kekeras kepalaan kita, cara paradigma kita. Akibatnya apa saudara? Pada waktu tahun depan Tuhan bergerak dengan sangat ajaib. Rohnya dimanifestasikan dengan dahsyat. Saudara tidak bisa menerima apa-apa. Saudara tidak mendapat berkat. Dan banyak orang akan berkata, kenapa orang lain diberkati, saya tidak? Kenapa orang lain menerima karunia demi karunia, saya tidak? Kenapa perusahaan saya bangkrut, sedangkan perusahaan yang lain begitu dilimpahi berkat? Saudara, karena beberapa orang cawannya tertutup. Saudara, saya punya seorang teman. Dan dia ikut Bahtera, saudara ya, mungkin sudah sekitar 10 tahun. Tetapi setiap kali Bahtera apapun, dia selalu bersaudara komentar. Saudara, dia berkomentar misalnya begini, apa sih itu aneh? Saya nggak nyampe lah imannya. Saya aja ngurusin soal keluarga tidak bisa. Apalagi mesti ngurusin orang lain. Saudara, kemudian dia berkomentar tentang setiap pemimpin. Pemimpin ini galak, pemimpin ini berbohong. Pemimpin ini marah, pemimpin ini menindas. Saudara, dan semua pemimpin naik sangat tinggi. Semua pemimpin yang dia komentari, saudara, hidupnya berubah. Hidupnya menjadi berkat. Hidupnya dibawa Tuhan dari satu level ke satu level. Tetapi hidup dia terus tidak pernah berubah. Hidup dia stuck. Hidup dia, saudara ya, terus bahkan makin menurun. Why? Karena saudara, cawannya tertutup. Cawannya tertutup. Hari ini cek and recheck. Apakah cawanmu tertutup? Saudara, saya kadang-kadang bingung dengan banyak orang. Saudara, ada banyak orang sibuk, saudara ya, memperhatikan apa yang kami buat. Ya, mana yang buat, saya buat. Tetapi bukan untuk mengikuti atau belajari atau untuk saudara ya, sepakat mengaminkan. Tetapi mereka sibuk untuk apa? Menganalisa. Ya, kenapa ya Bu In begini ya? Kenapa ya mesti pergi ke Arab? Kenapa ya mesti buang uang? Saudara, dan ujungnya apa? Saya sudah pindah kemana? Saya sudah menikmati sangat banyak berkat. Kami saudara melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib. Sedangkan mereka terjebak saudara di dalam sungut-sungut. Di dalam saudara menganalisa. Sedangkan seringkali pekerjaan Roh Kudus tidak pernah bisa dianalisa. Bahkan saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh. Tapi seringkali dampaknya luar biasa. Saudara, beberapa waktu Tuhan berkata pergi ke Nigeria. Saudara dan teman-teman kami sudah, saudara ya, sebentar sedang bersiap untuk pulang kembali saudara ke tanah air. Tetapi saya melihat yang ajaib sekali. Pada waktu teman-teman ini semua berangkat ke Nigeria,
jelas kami harus keluar uang sangat banyak, mahal. Karena itu saudara di Afrika. Saudara, dan di sana saudara ya, kami disuruh berangkat ke sana. Itu dalam keadaan sedang sangat tidak baik-baik. Ada aliran keras Boko Haram yang sedang mengerikan sekali saudara, menyiksa, menyembelih, memotong tangan dan kaki, bahkan mulut saudara ya ditusuk supaya tidak bicara dan tidak menyembah Tuhan. Gereja ditutup saudara, gereja diserbu. Saudara, dari mereka 80% Kristen sampai turun menjadi 50 karena mereka sangat takut dan tidak bisa bergerak. Kekristenan mendadak ditekan begitu rupa. Tapi saudara, Tuhan bilang berangkat. Pada waktu kami berangkat saudara, kami juga tidak tahu bagaimana, tapi saya melihat keajaiban Tuhan, keajaiban Tuhan. Saudara, yang pertama pada waktu berangkat saudara, saya melihat amazed, kaget, pokoknya seru banget lah saudara ya. Saudara, seru banget karena apa? Sampai di sana kami bahkan tidak boleh masuk. Mereka tidak boleh masuk ke daerah-daerah yang diserbu. Mereka begitu ketakutan, mereka teriak-teriak. Tapi kami bisa nyanyi, doa, mengibarkan banner. Kami bisa saudara buat lawatan satu kota. Mereka semua berkata, sudah lama kami tidak berdoa, sudah lama kami tidak menyembah. Dan mereka bisa nangis dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kami bisa masuk ke sekolah-sekolah. Kami menjamu desa-desa. Saudara, dan ujungnya begitu kami pulang, saudara, menteri pertahanannya dicabut dan diganti dengan Kristen, diganti dengan anak Tuhan. Sekali lagi, dampak kita sangat luar biasa. Kalau kita taat, kita cuma melakukan 0,01%. Dan Tuhan melakukan 99,9%. Tapi seringkali kita ini saudara ya, sangat lamban melakukan yang Tuhan mau. Kita tidak mau bereaksi dengan benar. Saudara, seringkali kita cuma menganalisa. Dan kita memakai kekuatan kita memakai cara pikir kita memakai saudara perhitungan kita. Saya mau berkata, buat tahun depan, buka semua wadahmu. Biarkan Roh Kudus sangat banyak membanjiri saudara dengan sangat kuat. Maka kita akan melihat kekuatan, keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Saudara, yang kedua, mari berjaga-jaga. Kenapa iblis berkata bahwa di akhir tahun ini dia mau menghancurkan banyak hal. Saudara, memang ada sebuah kutukan ya, bahwa di akhir tahun seringkali ada banyak yang negatif terjadi. Kalau saudara ingat tsunami, saudara, di Aceh terjadi saudara ya di Desember. Saudara, tsunami, saudara, pada waktu itu menghantam Lampung, terjadi di mana? Desember. Saudara, dan kita perlu sangat waspada. Karena itu kita lihat juga apa yang terjadi hari ini di Sumatera, di Aceh. Sangat mengerikan. Saudara, sudah 1.000 orang lebih yang meninggal dan hilang. Dan sudah 1 juta orang yang mengungsi. Ada begitu banyak daerah yang tiba-tiba lenyap, hancur. Separuh gunung saudara, semua lenyap. Dan seringkali orang berkata, yaitu bencana alam. Tidak. Kita punya kuasa untuk menahannya. Kita punya kuasa untuk berdoa. Tetapi apakah saudara yang bisa dan yang mendengar mendoakan mungkin keluarga saudara, mungkin daerah saudara? Apakah saudara ke sana? Apakah saudara mengajarkan saudara-saudaramu yang ada di sana untuk doa keliling, untuk menahan, untuk saudara benar-benar ya sekali lagi berdiri buat bangsa, buat daerahnya, buat RT RW-nya. Saya berdoa saudara waspada. Ini hari-hari Desember cuaca ekstrim sangat banyak. Kalau saudara lihat dan saudara baca dan saudara dengar, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian sampai saudara ya seluruh Indonesia. Ada sangat banyak, lebih dari 40 titik banjir. Karena itu saya mau berkata, ayo kita semua menahan, urapi rumahmu. Kami membuat stiker dan tulisannya kota-kota diberkati. Saudara boleh buat sendiri. Saudara bisa berkata, Tuhan ini iman kami. Tapi saudara juga bisa mengurapi. Saudara bisa pakai anggur. Saudara bisa pakai minyak. Saudara bisa tabur. Saudara ya, tepung tanda tidak ada kematian, adanya kelimpahan. Saudara, apapun yang di hatimu yang Tuhan suruh. Tapi poinnya
adalah ini masa saudara harus berjaga-jaga buat bangsa, buat daerahmu, buat keluargamu. Tapi siapkan wadah untuk tahun depan. Untuk tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya silakan bagian musik dan penyembahan. Ya, mari yang di Padang, ayo Firma, kita benar-benar harus berdoa. Ya, Padang masih ada banyak daerah banjir, dan sekali lagi kita juga akan menahan ini dari Padang, saudara ya. Kita akan berdoa, kita akan sembah Tuhan, supaya dari Padang juga kita tahan banjir sekalian. Ini sah. Sumatera kita mau berdoa menahan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu yang sudah bergabung kita bersatu dalam doa. Mari terus naikkan syukur, sembah. Mari terus naikkan doa pagi hari ini di hadapanmu. Untuk menahan setiap bencana, untuk menahan setiap yang jahat. Shekarawataka Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tiap penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Keajaiban kasih-Mu, Kau penghibur, Syekeraman, kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Shekaranakaya seker. Biar pagi hari ini Tuhan kami lihat ada langit yang terbuka di tengah-tengah bangsa kami.
Mari sekali lagi dengan iman katakan, mari naikkan mazmur, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia pujian hormat, kuasa bagi Yesus Kristus Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Shekana ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari teriakan nama Tuhan, mari teriakan nama-nama Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Shakara Mayase, Yahweh Rafa. Kami melihat Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami dari setiap keterpurukan, dari setiap sakit penyakit. Shekejire Adonai, dinyatakan sekarang. Mari teriakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Katakan Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, dinyatakan sekarang. Oh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, dinyatakan sekarang. Namanya sakaramu. Oh, biar kemuliaanmu menutupi seluruh Indonesia, biar kemuliaanmu menutupi seluruh bumi. Shekaralamaya sakaralana. Dan pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu sekali lagi sebagai imam-imam yang berdiri bagi bangsa ini. Shekaralalala kaya so. Mari naikkan mazmur saudara, mari naikkan syukur, mari naikkan sembah pagi hari ini di hadapan tata alam domba Yeshua HaMashiach. Oh, terima kasih Tuhan, Kau pegang bangsa ini, Kau cintai bangsa ini, Kau dekat dengan kasih-Mu sekali lagi Bapa. Biar anugerah kemurahan-Mu, sumpah dan perjanjian-Mu itu yang mengikat kami seutuhnya, tak lepas dari genggaman, dari cengkraman kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yeshua HaMashiach. Ruang terima kasih.
Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari. Mari siapkan hati untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan hambanya. Amin, dalam nama Yesus. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Hari ini saya mau share, saya mau bagikan tentang sebuah, kita sudah dengar lama, tapi mungkin terkadang kita masih belum melakukannya dengan iman, dengan segenap hati, yaitu adalah sebuah yang namanya tindakan profetik, yaitu tindakan iman. Seperti yang dikatakan di Alkitab, yes on earth is yes in heaven, and no on earth is no in heaven. Dikatakan di Matius 18 ayat 18, di terjemahan lain, saya sudah siapkan PPT-nya. Di terjemahan lain dikatakan, kita ini adalah rekan sekerja dan partner dalam kerajaan Allah. Jika partner, kita berperang dengan Tuhan, dan Tuhan akan berikan kemenangan. Tapi syaratnya adalah apa? Sepakat. Syaratnya adalah sepakat. Sekali lagi, tindakan profetik adalah sesuatu yang kita lakukan sudah mungkin bertahun-tahun. Hidup saya, contohnya saya itu bisa jadi seperti ini, itu sebuah karena Tuhan, dan juga karena tindakan profetik yang selalu saya lakukan setiap hari, yang selalu dilakukan setiap hari, selalu diajarkan, dan setiap hari itu selalu merema, dan akan semakin kuat. Awalnya, tindakan profetik itu awalnya dari mana? Di Roma 4 ayat 11, saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian, Roma 4 ayat 11. Roma 4 ayat 11 yang cerita tentang Abraham disunat. Dikatakan ia disunat kemudian, dan sunatnya itu hanya sebagai tanda bahwa Allah sudah menerimanya sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Karena percaya kepada Allah, ia diterima oleh Allah pada waktu ia masih belum mengikuti peraturan sunat. Jadi ceritanya hari itu, orang itu dibenarkan lambangnya harus disunat. Tetapi Abraham belum disunat. Tapi karena iman yang percaya dan iman percayanya diperhitungkan oleh Tuhan, meskipun ia belum disunat, tetapi karena iman percayanya, hari itu Abraham dibenarkan. Kita mau belajar bukan sekedar hanya melakukan, oke baik, jika taat dan belum mengerti seperti Abraham belum disunat, tapi karena percaya, maka iman percaya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita melakukan tindakan profetik nih, tapi kadang kita belum benar-benar ngerti ayatnya di mana. Tapi kita melakukan aja karena kita taat dan kita percaya, kita taat kepada pemimpin kita, kelilingi kota, oke, kita taat. Tapi karena kita taat, maka Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan itu sebagai kebenaran. Tetapi kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus mengajar. Jadi seringkali saat kita melakukan tindakan profetik, kita sudah next level, kita harus mengerti ayatnya di mana. Sama seperti yang Alkitab katakan, memberikan kemenangan setiap langkah demi langkah, maka setiap tindakan profetik kita, tindakan iman kita, itu memberikan kemenangan dan mengubahkan suatu banyak hal. Karena Bapak Ibu, tindakan profetik adalah cara bayar yang paling murah. Tapi bukan sesuatu yang murahan. Tetapi tindakan profetik, cara bayar yang paling murah. Contohnya hari-hari ini semua 38 provinsi, kita dibagikan stiker. Betul, semuanya sudah terima stiker untuk kita tempel di setiap kota demi kota. Stikernya buat apa, Bu Vera? Yang seperti dibagikan sudah di-share di setiap pemimpin-pemimpin provinsi, stiker itu lambang kota kita diluputkan. Banyak tulisan-tulisan di stikernya. Pokoknya itu untuk menjaga Indonesia, kita share ke seluruh Indonesia 38 provinsi. Sebenarnya harga yang paling murah kan Bapak Ibu, benar kan? Itu cara bayar yang paling murah untuk Tuhan meluputkan Indonesia. Mungkin kelihatannya cuma tempel stiker, tapi saat kita melakukan dengan iman, Tuhan memperhitungkan sehingga Tuhan melihat itu sebagai suatu kebenaran. Karena tindakan profetik adalah tindakan iman. Di Yakobus 2:20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tetapi Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi kalau iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi diperlukan hati yang percaya. Diperlukan benar-benar iman yang percaya untuk kita melakukan sebuah tindakan profetik. Bapak Ibu, banyak banget tindakan-tindakan profetik di Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Banyak banget yang Tuhan contohkan, yang Tuhan berikan kepada nabi-nabinya sebuah tindakan profetik. Karena kita semua udah pada tahu profetik artinya prophet yang artinya nabi. Jadi Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya, mungkin lewat pemimpin kita, lewat hamba-hamba Tuhan yang mungkin sedang datang ke gereja atau datang ke tempat kita. Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, dan sehingga Tuhan pakai nabi-nabinya itu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Contohnya Musa yang harus membelah laut dengan tongkat. Itu sebuah tindakan profetik, bukan tongkat yang sakti. Tapi pada saat Tuhan suruh Musa angkat tangan, belah laut dengan tongkat. Pada saat dia melihat itu sebuah, Musa hatinya sepakat, imannya bulat, sehingga lautan itu terbelah. Jadi dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah mengajarkan tindakan-tindakan profetik. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya ada, saya hidup, itu semua karena tindakan profetik. Bahkan saya mau sedikit kesaksian, saya pertama kali berangkat ke Israel, itu semua karena tindakan profetik, Bapak Ibu. Jadi awalnya waktu itu ada pendaftaran ke Israel. 2014, sorry. Waktu itu saya pengen banget ikut, tapi saya nggak punya uang. Akhirnya apa? Saya buat tindakan iman. Oke, saya print peta Israel. Peta Israel saya print, saya tempel di pintu kamar saya. Saya tempel di pintu kamar saya. Jadi setiap saya lewat, saya cuma tumpang tangan. Dalam nama Yesus saya ikut. Dalam nama Yesus aku harus berangkat. Dalam nama Yesus aku mau ikut. Saya cuma tumpang tangan di peta Israel, saya tempel di pintu kamar saya. Saya tumpang tangan, setiap saya lewat, saya bahkan mau tiduran. Posisi saya tiduran seperti ini, nggak lagi duduk berdoa khusyuk, nggak. Saya lagi tiduran, saya lihat peta itu, dalam nama Yesus, saya cuma arahkan ke pintu kamar saya. Dan memang saya berangkat. Tiba-tiba, lewat tindakan profetik yang mungkin udah saya bangun berbulan-bulan, saya mau berangkat ke Israel. Akhirnya, dengan iman, dengan percaya, Tuhan menjawab. Tiba-tiba ada orang yang mau memberkati saya untuk saya berangkat. Ya udah, kamu berangkat aja ke Israel. Biar ada penari. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar mungkin saya bayar sangat murah, cuma tumpang tangan, tempel peta. Tadi seperti yang sudah saya bilang, tindakan profetik, cara bayar yang paling murah. Tapi bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang kita boleh remehkan. Tindakan profetik terus, hidup saya belum berubah. Itu harus dibangun seperti batu bata. Mungkin hari ini belum kelihatan. Saya udah keliling kota, Bu Vera. Saya udah bikin KKR, tapi sepertinya kota saya ini belum banyak yang bertobat. Itu benih yang suatu saat akan dinikmati mungkin oleh generasi Bapak Ibu di bawah-bawahnya, anak cucu. Itu benih yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin hari ini belum kelihatan, tapi mungkin hari ini ada yang udah kelihatan, ada yang udah berkemenangan, puji Tuhan. Tapi yang belum kelihatan, jangan menyerah. Jangan menyerah untuk melakukan tindakan profetik terus-menerus. Tindakan profetik untuk membangun tembok bagi Indonesia, tindakan profetik untuk berperang, tindakan profetik bahkan untuk menjara. Jangan menyerah untuk terus melakukan tindakan profetik setiap hari. Karena saya benar-benar sudah menyaksikan, justru saya ada di Mahanaim, saya melihat tempat ini ada karena Tuhan dan karena tindakan profetik yang dibuat setiap hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi tindakan profetik itu sangat nyata kuasanya. Yang di Alkitab aja contohnya Joshua mengelilingi tembok Yeriko, dia cuma mengelilingi, dia taat. Tuhan bilang ngelilingi 13 kali. Jangan bersuara. Yang terakhir baru engkau harus bersuara. Harus taat kan Bapak Ibu kalau disuruh pemimpin kita. Kalau seandainya Joshua kayak ribet banget ya, udahlah bersuara dikit-dikit boleh deh gitu. Pasti tembok Yeriko nggak akan runtuh. Tapi saat kita taat dengan iman, kalau misalnya kita masih bersungut-sungut, itu belum dengan iman. Misalnya kayak udah dibilang, ayo penari 38 provinsi, kirim video nari. Misalnya seperti itu. Kirim video terus, syuting di lautan, kirim terus gitu. Itu namanya kita belum melakukan dengan iman. Kita oke melakukan, ya udah deh melakukan. Tapi ketaatannya itu, cawan ketaatannya mungkin 20%. Makanya itu yang membuat kayak, iya belum berdampak, belum mendobrak, belum breakthrough.
Tapi saat kita melakukan dengan taat, sepakat, yang cawannya nyampe 100% seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko, sehingga hari itu tembok Yeriko langsung runtuh. Saya pernah dengar khotbah hamba Tuhan dari luar negeri, dia melihat waktu ada katanya hamba Tuhan yang melihat peristiwa di bawah Tuhan, melihat peristiwa Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Pada malam hari ada malaikat-malaikat yang menggerogoti bata-batanya, tembok-temboknya. Pada saat Yosua mengelilingi tembok Yeriko, malaikat-malaikat di surga membantu melepaskan bata-bata itu, sehingga pada saat hari terakhir tembok itu runtuh. Tembok itu benar-benar runtuh. Jadi pada saat kita melakukan tindakan profetik, itu bukan kita, tapi malaikat Tuhan di surga yang bergerak melakukannya. Sehingga apa yang kita lakukan berdampak sampai hari ini. Saya mau share lagi beberapa macam tindakan profetik di Alkitab. Yang pada saat Elisa di 2 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 19, ini adalah pada saat Elisa melepaskan anak panah. 2 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 19. Jadi benar-benar di Alkitab itu tertulis tindakan profetik. Dikatakan seperti ini, saya Bapak Ibu. Berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel. Jadi Elisa ini nabi ya, nyuruh Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu rajanya menarik busurnya, tetapi Elisa taruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, buka jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanah. Kemudian Elisa berkata lagi, itu anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram, gitu. Tetapi engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sudah itu Elisa berkata lagi kepada raja, ambil anak-anak panah itu, pukulkanlah, katanya ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian berhenti. Terus Elisa bilang, harusnya kamu pukul 5 atau 6 kali, gitu. Sehingga pada saat kamu pukul 5 sampai 6 kali, Aram itu habis lenyap. Tapi saat kamu pukul 3, tapi rajanya cuma pukul 3 kali saja. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya flashback lagi, kadang kalau baca Alkitab itu, kalau kita kayak bayangin, itu seru banget. Jadi Elisa ini nabi, dia suruh raja. Bayangkan nabi besar, dia suruh raja. Kadang kan ada raja nggak mau disuruh-suruh. Dia suruh ambil busur dan anak panah. Lalu diambil sama rajanya. Pas diambil rajanya ini mau panah sembarangan kayaknya. Kayaknya kalau diceritain panas mana, akhirnya Elisa taruh tangannya di rajanya. Di situ buka jendela, katanya gitu. Di sebelah timur dibuka. Pas dari sebelah timur, Elisa suruh panah. Akhirnya raja itu memanahnya. Udah dipanah, Elisa bilang, ini anak panah kemenangan dari Tuhan ya. Gitu. Setelah kamu panah, kamu pukulkan ke tanah. Elisa cuma bilang gitu, tapi Elisa nggak bilang berapa kali. Tapi rajanya cuma pukul 3 kali. 1, 2, 3. Tiba-tiba nabi ini kayak ada gusar di hatinya. Ditanya, kamu pukul berapa kali? 3 kali. Harusnya kamu pukul 5 atau 6 kali. Sehingga musuhmu habis lenyap. Jadi salah satu ketaatan juga itu sebuah tindakan profetik. Tindakan iman. Mungkin kalau di dalam tarian, di dalam apapun, mungkin pemimpinnya bilang, puting beliung. Tapi nggak dijelasin berapa kali. Diperlukan hubungan kita dengan Tuhan dan Roh Kudus. Untuk kita tahu berapa kali ya. 7 kali. Roh Kudus bilang 7 kali, ya udah lakukan 7 kali. Mungkin kalau puting beliung yang besar, seperti capek, seperti jalan 7 kali, lama banget, nggak kelar-kelar gitu. Tapi itu adalah tindakan profetik, cara bayar yang paling murah. Sekali lagi itu bukan murahan, tapi cara bayar yang paling murah. Bukan sekedar simbol, itu adalah ketaatan yang membuka setiap langit-langit di dalam hidup kita. Jadi saat kita taat, seperti Elisa menyuruh memanah, menyuruh raja, mungkin pemimpin kita menyuruh kita apa, memimpin di tempat kita, di gereja kita, di persekutuan, bahkan yang di Mahanaim, Panglima, suka nyuruh penari, ambil banner, ambil apa, ambil bunga, bangun tembok minggu lalu pakai bunga, payung bunga. Kita kan gak kayak masuk kok pakai bunga, kita taat aja, iya benar, bangun tembok pakai bunga, lambang keintiman, lambang shalom, tidak ada lagi kekerasan. Kita kemarin habis tindakan profetik bangun tembok pakai payung bunga. Tapi saat kita terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak di kepala kita sehingga tidak menimbulkan suatu iman yang sepakat, itulah yang membuat tindakan profetik kita mungkin cawannya tidak nyampe 100%. Manusia itu butuh sesuatu yang nyata untuk dilihat. Contohnya, pada saat Tuhan menyembuhkan orang buta, mungkin tuh di perjanjian baru, Tuhan mungkin gampang bilang. Cuma seperti ini, sembuh. Bagi Tuhan seperti itu gampang. Tapi Tuhan harus apa?
Tuhan harus ludah ke tanah, diaduk-aduk tanahnya, terus diolesin ke mata orang buta tersebut. Dan orang buta itu berkata, dan Tuhan berkata, sembuh. Tuhan melakukan sebuah teladan, apa? Tindakan profetik. Di Alkitab, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, Tuhan melakukan sebuah tindakan profetik. Menyembuhkan orang buta dengan meludah ke tanah, tanahnya diolesin baru ditaruh ke mata. Itu sebuah tindakan profetik. Terkadang Tuhan pengen kasih tahu, nih manusia butuh sesuatu yang nyata untuk dilihat. Butuh action, butuh sebuah tindakan yang ekstrim, yang kadang seperti manusia nggak pikir, tetapi itu diingat supaya engkau ingat dan tahu, waktu kita lakukan, maka yang di surga sepakat. Jadi butuh sebuah tindakan yang ekstrim, yang mungkin di luar pikiran kita, akal dan pikiran kita. Tapi pada saat kita taat kepada pemimpin, pada saat kita taat kepada nabi-nabinya yang Tuhan sampaikan, kita taat melakukan seperti yang Tuhan mau, itu adalah sebuah tindakan yang sangat murah. Murah kan Bapak Ibu, kalau ada yang buta, tinggal olesin, tinggal ludah ke tanah, olesin ke mata. Itu murah banget, nggak perlu operasi katarak. Tapi yang mahal apa? Yang mahal mungkin harga diri, dan dibilang sesat Bapak Ibu. Tapi kadang waktu Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, kita kadang perlu mengalahkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin pada saat engkau doling, engkau tiup shofar di tengah-tengah, kita harus mengalahkan apa? Ketakutan dalam diri kita sendiri. Itu sebuah tindakan yang ekstrim. Kita harus mengalahkan itu sehingga itu menggetarkan surga, sehingga itu menjadi ketaatan yang membuka langit. Sehingga malaikat-malaikat di surga membantu kita melakukan tindakan profetik. Mengerjakan tindakan profetik yang Tuhan sudah sampaikan. Jadi kita itu harus menjadi partner di bumi ini untuk semua pekerjaan yang Tuhan lakukan. Tadi kan kita dikatakan rekan sekerja Allah. Jadi benar-benar kita harus menjadi partnernya Tuhan untuk melakukan tindakan profetik. Yang di surga bilang, kelilingi kota. Gitu. Tuhan perlu pasukan terdahsyat di bumi untuk melakukan tindakan profetik yang hambanya katakan lewat nabi-nabinya. Maka dari itu kita adalah partner Tuhan, partner surga. Tadi yes on earth, yes on heaven. Jadi apapun yang kita lakukan di bumi dengan ketaatan, tindakan profetik kita itu akan menggetarkan surga, membuat malaikat membantu, sehingga membuat kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Dan setiap langkah, tindakan profetik adalah benih iman yang ditanam di alam roh. Mungkin hari ini nggak terlihat, tapi akan berbuah pada waktunya. Tindakan profetik banyak sekali Bapak Ibu di Alkitab. Contoh-contohnya, salah satu lagi yang kedua, contohnya adalah pada waktu tindakan profetik tanda T. Di Yehezkiel 9 ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang ditandai dengan huruf T, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi kalau kita disuruh pengurapan dengan tanda T, kalau kita benar-benar Tuhan bilang, olesi rumahmu dengan tanda T, minyak dan anggur, atau pasang stiker tanda T di kotamu, itu adalah sebuah tindakan profetik yang murah Bapak Ibu. Untuk Tuhan meluputkan kota kita, untuk Tuhan meluputkan keluarga kita. Contoh saya mau sedikit kesaksian, waktu zaman COVID, benar-benar saya itu baru melahirkan waktu zaman COVID. Tapi hari itu pemimpin kami cuma bilang olesi tanda T di rumah. Dan hari itu zaman COVID, di mana semua orang takut, di mana semua orang itu nggak keluar rumah. Tapi hari itu saya baru melahirkan 1 bulan. Suami saya keluar rumah. Kita benar-benar penginjilan, kita benar-benar ibadah. Pokoknya benar-benar tidak di dalam rumah seperti yang berita siarkan di dalam rumah, jangan keluar. Tapi pemimpin kami mengajarkan, ayo penginjilan. Ini waktunya kita keluar. Ini waktunya kita benar-benar menangkan setiap jiwa. Pemimpin kami benar-benar memberikan roh keberanian. Dan cuma modal olesi T di pintu rumah kita. Akhirnya apa? Tuhan meluputkan. Gak ada satupun tuh kami yang sakit, kena COVID, gak ada. Cuma karena apa? Tindakan profetik yang pemimpin kami sampaikan ke seluruh jemaat, olesi tanda T di rumah kalian, di pintu depan rumah kalian. Jadi benar-benar saat kita menerima sebuah mandat tentang tindakan profetik, mari sama-sama kita tangkap itu, mari sama-sama kita benar-benar minta
ketaatan yang dari Tuhan. Mungkin iman kita, mungkin pikiran kita tadi yang seperti pikiran manusia pada umumnya, masih nggak percaya, masih kayak apalagi sini tindakan profetik, apalagi sih, kok nggak selesai-selesai ya, kok kemarin udah tempelin stiker, kemarin udah misalnya tabur anggur, sekarang kok tempelin stiker lagi ya. Tapi benar-benar setiap hari Tuhan itu berbicara kepada nabi-nabinya, mungkin setiap hari itu berbeda-beda, rema demi rema itu selalu berbeda-beda. Saat kita nggak bisa dengar suara Tuhan sendiri, mari kita dengarkan pemimpin kita, nabi-nabinya sendiri, yang mendengar suara Tuhan. Nabi-nabi itu akan menyampaikan kepada kita untuk kita melakukan tindakan profetik. Karena apa yang kamu lakukan di bumi, sekali lagi, menggerakkan sesuatu di surga. Dunia mungkin gak mengerti, tapi surga mencatat setiap tindakan imanmu. Jadi saat kita melakukan di bumi, itu menggerakkan malaikat di surga. Sehingga yes on earth is yes on heaven. Jadi benar-benar tindakan profetik ini salah satu cara bayar yang paling murah sekali Bapak Ibu hari-hari ini. Mungkin yang kita ada di Pulau Sumatera, saya juga orang Sumatera, orang Batak, tindakan profetik apa yang dilakukan kemarin Bapak pemimpin kami pesan setiap hari doa minta ampun untuk menahan setiap bencana di dalam Pulau Sumatera. Mungkin itu sangat murah kan Bapak Ibu, saya doa minta ampun, mari semua orang Sumatera juga kita doa minta ampun, cuma itu tindakan profetik yang kita lakukan itu sangat murah. Tapi karena itu sangat murah, mari kita lakukan dengan iman, sehingga itu bisa menghentikan setiap bencana-bencana yang ada di Indonesia. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini mari kita lakukan setiap apapun pesan pemimpin kita, pesan nabi-nabinya yang disampaikan oleh pemimpin kita, mari kita lakukan dengan ketaatan, kita lakukan dengan iman, kita lakukan sampai cawan kita itu penuh, sehingga itu menahan setiap bencana-bencana yang ada di Indonesia. Karena itu sebuah tindakan yang sangat murah. Sekali lagi saya mau selalu tekan, saya mau ulang-ulang. Itu sebuah tindakan yang sangat murah, tapi bukan murahan, bukan sesuatu yang dianggap remeh. Pada saat Mikal istri Daud menganggap remeh Daud menari-nari, sehingga dia mendapat, dia mandul, tidak punya anak. Jadi walaupun itu murahan, walaupun itu cara bayar yang paling murah, tetapi itu bukan murahan. Sekali lagi, tindakan profetik bukan sesuatu yang murahan, bukan sesuatu yang boleh kita anggap remeh. Tapi pada saat kita terima mandat dari nabi-nabinya, dari pemimpin kita, mari lakukan dengan iman, lakukan dengan pengertian, sekali lagi, lakukan dengan cinta untuk kita kelilingi kota, untuk kita tempelkan kembali stiker, untuk kita kembali membuka langit, untuk kita kembali menjara, untuk kita kembali membangun tembok. Mari lakukan dengan iman, dengan cinta, dan dengan segenap hati, sehingga apa yang kamu lakukan di bumi menggerakkan sesuatu yang di surga, dan malaikat melakukannya untuk kita, dan kita akan menerima setiap kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar Tuhan tindakan profetik Tuhan, benar-benar Tuhan tertanam kembali di hati setiap kami Tuhan. Biar Tuhan tindakan profetik adalah sebuah tindakan iman Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus berjaga-jaga membangun tembok untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa Tuhan. Lewat tindakan profetik Tuhan, biar kami melakukan Tuhan dengan segenap hati, dengan pengertian Tuhan, dengan iman yang bulat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap para malaikat yang membantu kami untuk melakukan tindakan profetik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sekali lagi kami mau terima Tuhan roh keberanian, kami mau terima Tuhan roh iman yang bulat kembali, kami mau terima Tuhan roh hati yang melakukan dengan segenap hati Tuhan, untuk kami bisa melakukan menjaga kota, berdiri bagi Indonesia dan bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya doa bangun tembok. Selanjutnya doa bangun tembok oleh Pak Firma. Iya, mari semua kita mau sama-sama berdoa buat menahan setiap bencana. Kita tahu, saya juga di Padang beberapa waktu lalu, mungkin Bapak Ibu dengar kabar berita ada banjir bandang. Memang banyak hal yang perlu kita sungguh-sungguh bawa dalam doa. Kita mau tahan bencana, kita mau tahan resesi. Tidak ada resesi, tapi ada kelimpahan. Kita
masuk dalam persepsi yang Tuhan jadikan. Gitu. Dan sekali lagi juga kita mau tahan semua yang negatif, seperti yang tadi Bu Vera sampaikan tentang tindakan profetik. Bapak Ibu boleh lakukan apapun yang Tuhan gerakkan di hati. Kalau bisa kita berdoa untuk menahan setiap bencana di darat, laut, dan udara. Dan setelah itu kita tahan ancaman resesi dalam bentuk apapun. Dan kita juga sekali lagi mau tahan setiap yang negatif. Mari kita bangun tembok sekali lagi. Mari sama-sama bangun tembok. Kita sama-sama bangun tembok puji dan penyembahan sekali lagi di hadapan. Syakara latar kaya, syakara latar kaya, syakara. Syakara latar kaya, syakara latar kaya, syakara. Kiara maya se. Tuhan sekali kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami bangun tembok berlapis lapis atas Indonesia. Kami tahan setiap bencana dari Bapak. Kami tahan setiap potensi bencana di laut, di dasar laut. Tidak ada lagi retakan di dasar bumi. Tidak ada lagi Tuhan lempengan-lempengan tektonik megatros. Semua yang bergeser kami tahan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sungguh Tuhan seperti firman-Mu berkata, Engkau yang menempatkannya di dasar-dasar bumi dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Maka hari ini kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada lagi bencana alam dalam bentuk apapun. Tidak ada lagi banjir bandang, tanah longsor, tidak ada lagi gempa bumi, tidak ada lagi tsunami atas bangsa kami, tidak ada lagi semua yang jahat. Kami tahan di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan, kesedihan, luka yang mendalam, luka yang mendalam. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi Tuhan sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Semua tempat yang terdampak kami berkata segera pulih. Ada shalom, ada perfect shalom yang Tuhan turunkan atas setiap tempat-tempat daerah-daerah yang terkena bencana. Dalam nama Yesus Tuhan, sungguh kasih karunia kemurahan-Mu yang mengikat bangsa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berkata Tuhan, tidak ada lagi bencana alam dalam bentuk apapun, hidrometeorologi, apapun namanya Tuhan, semua cuaca ekstrim, awan gelap terkikir Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sungguh kami melihat tangan Tuhan yang ajaib menuruti bangsa ini, tangan Tuhan yang ajaib menuruti seluruh bumi di dalam nama Yesus Tuhan. Syakara takaya syekere ora takaya sakar. Juga kami tahu Tuhan ancaman resesi, tidak ada ancaman resesi, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi Tuhan yang mengajak pada mempunyai bangsa-bangsa. Kami melihat Indonesia masuk masa kelimpahan. Kami melihat Indonesia masuk masa Daud dan Salomo, masuk dalam pesta jamuan raja-raja, menikmati semua hidangan di meja raja. Dan kami melihat kami diberkati berlimpah-limpah, bangsa kami diberkati berlimpah-limpah. Indonesia menjadi pangan dunia, tidak ada kekeringan, tidak ada Tuhan kelaparan, tidak ada gagal panen, tidak ada Tuhan semua kekayaan sumber daya alam yang hilang begitu saja. Dalam nama Yesus, semua yang dikuasai oleh antikris, semua yang dikuasai oleh Illuminati, semua yang dikuasai oleh elit global, di dalam nama Yesus harus dikembalikan kepada anak-anak Tuhan, bahkan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Engkau yang berikan setiap anak-anakmu kemampuan untuk menjadi kaya, memperoleh kekayaan, mengelola segala sesuatu di dalam nama Yesus Tuhan seturut rencana Allah. Dan kami melihat Tuhan masa keemasan, masa kelimpahan, masa kejayaan, masa raja-raja, masa Daud dan Salomo. Engkau persiapkan kami memasukinya di dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahan semua yang negatif, kami tahan semua gelombang-gelombangnya, kami tahan semua yang bukan dari Tuhan. Tidak boleh menyentuh bangsa ini, tidak boleh menyentuh setiap anak-anak Tuhan, tidak boleh menyentuh setiap gereja-gereja. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Syakara takaya, ada firman Tuhan yang sempurna atas bangsa kami, ada firman Tuhan yang sempurna. Kami mau terus bantu Tuhan evangelis di setiap kota-kota, di setiap provinsi-provinsi, daerah-daerah terpencil, di setiap perbatasan-perbatasan.
Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berkata Tuhan, tidak ada yang jahat yang sampai menyerang bangsa kami, sebab darah Yesus Kristus Tuhan yang terus berteriak, yang terus naik di hadapan Bapa, yang terus menjadi jaminan buat hidup setiap kami, buat hidup bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, perfect shalom menutupi seluruh dan memenuhi seluruh Indonesia, bahkan seluruh bumi. Di dalam nama Yesus Tuhan, juga kami Tuhan mau kau setiap tim yang di Nigeria, kami berkata Tuhan semua yang positif, semua yang ajaib, kami mau terima berkat lawatan apa yang pernah Tuhan buat atas Nigeria. Kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima Tuhan jaminan lawatan, miliaran jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami tutup setiap yang bukan dari Tuhan tidak boleh masuk. Kami tutup setiap celah tidak boleh masuk atas Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tuhan sekali lagi Indonesia dengan kemuliaan, dengan kemurahan, dan kami berkata kami melihat tidak ada lagi bencana, ancaman perekonomian dalam bentuk apapun. Tapi kami melihat Tuhan, bumi memasuki masa yang baru, masa supranatural, masa lawatan Roh Kudus sedang terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Ini iman kami, ini percaya kami, sungguh kami bahwa di hadapan-Mu sekali lagi ya Bapa. Mari kerjakan ya Roh Kudus, biar segenap pasukan pelayanan malaikat terus menyertai setiap jalan-jalan kami, membawa kami melewati setiap jalan-jalan kudus, membawa mengenai bangsa Indonesia, bahkan setiap negara-negara yang kami topang, sampai semuanya genap, sampai semuanya jadi, sampai semuanya tuntas. Sumpah lawatan Roh Kudus, tiara takai syekir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada yang selanjutnya. Selanjutnya kok suaranya Samuel suaranya masih ke mute. Atau Kak Vera apa boleh di take over aja? Boleh di take over aja dulu. Halo, tes. Apakah sudah keluar? Sudah saya. Oke. Sebelum kita tutup, izinkan saya buka di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat kepadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, kita akan cerita tentang ini. Tapi ini yang mau saya ajak sama-sama. Kita sedang melakukan tindakan profetik, kita sedang melakukan tindakan iman. Mari kita minta secara spesifik kepada Tuhan apa yang kita mau. Mari kita minta secara detail apa yang engkau inginkan, apa yang kau butuhkan, baik untuk pelayananmu, untuk pribadimu, untuk pekerjaanmu. Semuanya kita secara detail. Lalu di versi yang lain dikatakan seperti ini. Elisa itu minta 2 bagian rohmu, yaitu kuasa bernubuat 2 kali lipat daripada yang kau miliki. Di versi yang lain dikatakan
Elisa itu minta supaya dia diwariskan untuk menjadi pengganti Elia. Jadi Elisa tahu ketika dia mendapat sebuah momen, ketika dia mendapat sebuah kesempatan untuk meminta apa yang boleh dia minta secara detail. Mungkin sedikit cerita sebelum kita tutup. Kurang lebih 7 atau 9 tahun yang lalu, saya dan keluarga ini belum punya kendaraan. Dan kami berdoa Tuhan biar pengen punya mobil ceritanya, dan akhirnya Tuhan kasih adalah orang yang memberkati mobil Nissan March. Itu mobil kecil, tapi lumayan untuk membantu pelayanan kami, membantu kemanapun kami pergi. Dan kami pakai mobil itu kurang lebih ada mungkin 7 tahun, 8 tahun, dan tiba-tiba ada satu momen di mana mobil itu diambil. Secara manusia, betul kami sempat marah. Kami sempat kecewa, kami sempat mempertanyakan kenapa Tuhan ambil satu-satunya kendaraan yang kami punya ini, mobil ini. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong seperti ini, renungkanlah apa yang kamu minta. Ketika kami merenungkan apa yang kami minta, Bapak Ibu mungkin tahu setiap kali mungkin di mana ataupun dimanapun, Bapak Ibu pernah nerima yang namanya dream board. Itu salah satu tindakan iman, salah satu tindakan profetik yang seringkali kita diajak untuk lakukan, tapi seberapa banyak dari kita yang mengerti itu sesuatu yang besar kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin Bapak Ibu cuma kayak, oh ya udahlah cuma dream board, ya udah tulis atau gambar atau tempel secara ngasal dan tanpa iman dan tanpa pengharapan, tanpa doa. Dan ketika Tuhan bilang renungkanlah apa yang kamu minta, tiba-tiba kami baru sadar dream board kami dari tahun ke tahun selalu mengingini mobil yang lebih besar. Tapi kami merasa kami cukup dengan mobil kecil ini. Tapi ternyata di dream board kami adalah sebuah mobil yang lebih besar. Dan kami baru ngerti, oh Tuhan mau kami beriman sekali lagi mendoakan. Dan akhirnya mobil itu kami dapat. Mobil yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Itu apa? Itu sebuah tindakan profetik yang ketika kita lakukan, kita mintalah secara spesifik. Dan Tuhan pasti kasih. Jadi sebelum kita tutup, saya mau ajak, yuk minta secara detail kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih. Inginnya secara detail. Pendapatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, minta secara detail sama Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya boleh minta Kak Firman boleh main musik lagi sambil kita sama-sama doa. Kiarata kaya rapa ya rasi, kiarata kaya rapa ya rasi, kiarata kaya rasi. Kiarata kaya rapa ya rasi, kiarata kaya rapa ya rasi, kiarata kaya rapa. Tuhan biar sekali lagi Tuhan kami mau terima semua yang terbaik. Kami tahu ini masa yang terbaik. Kami tahu ini masa 7 tahun yang terbaik ya Tuhan. Ini masa kami akan menikmati resepsimu ya Tuhan. Tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi penundaan. Masa yang terbaik menjadi bagian kami ya Tuhan. Semua yang menjadi bagian kami, tidak ada yang bisa menggagalkan. Semua rencana iblis yang berusaha mengganggu, yang berusaha mengambil, yang berusaha menghambat semua sumbatannya Tuhan, kami mau kebaskan, kami mau potong semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kami akan menerima aliran berkat-Nya Tuhan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Semua pendapatan kami berkali-kali lipat naik ya Tuhan, 10 kali lipat, 100 kali lipat menjadi bagian kami. Semua pekerjaan kami, semuanya Engkau yang buat semuanya menjadi sukses Tuhan. Tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi yang mungkin di antara kami ya Tuhan. Sebab sungguh Engkau Tuhan yang Jehovah Jireh yang akan melimpahkan semua kepada kami. Tidak ada satupun yang semua mimpi kami, semua kerinduan kami, dalam nama kami menerima semua warisan. Kami sehat tubuh, jiwa dan roh. Semuanya tidak ada di antara kami sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terbaik, semua yang ajaib menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami
sungguh percaya ya Tuhan. Semua usaha kami, semua bisnis kami, semuanya Engkau yang membuat itu menjadi besar, menjadi kecil di antara kami. Kami adalah orang yang menjadi besar, menjadi penguasa-penguasa di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semua yang terbaik, semua kekuatan, semua hikmat yang baru, semua pengetahuan yang baru, semua cara-cara yang baru, semua yang yang terbaik untuk siapa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, semuanya menjadi sungguh amat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup mereka yang terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kasih jiwa roh kami mengalami kelimpahan. Apa yang terbaik daripadamu sendiri. Dalam nama Tuhan kami sudah bersyukur. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus. Amin.